Ya, halo semua, baik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame juga di dunia maya, di dunia netizen. Yang pertama ada cerita atau berita tentang dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Nah, kalau yang ini kan udah rame ya. Lesti ngelaporin si Rizky buat cerai dan juga KDRT. Bener ya? Benar, kayaknya emang udah dilaporin. Kalau KDRT iya sih. Kayaknya juga sudah mau cerai kan, sudah ngajuin cerai. Kalau yang Oh, berarti KDRT saya kan nggak. sudah ada laporan dari pihak polisi, sudah ada konferensi pers dari polisinya kan? Ya, cuman yang cerainya saya nggak tahu sih. Udah digugat ya emang. Oh, kan Iya. itu dua dua proses yang berbeda. Iya. Nah, terus kalau gugat cerai, oh bakal. Hmm, Nah, ya, jadi kan soalnya orang-orang tuh pertimbangannya untuk cerai itu banyak. Contoh masih bisa berubah, siapa tahu nanti berubah, malu sama tetangga, malu sama siapa kan banyak kan ya pertimbangannya. tapi kalau di laporan KDRT ya kemungkinan besar cerai sih deh. Enggak, masih banyak kok orang-orang yang delusional. Ya, cuma kalau menurut Kokoh, jadi gini, jadi ceritanya kemarin tanggal 28 September ya, kalau nggak salah, ada KDRT tengah malam, habis itu paginya juga dua kali. Terus katanya Oh, bahkan dua sampai kali. kenapa dek? Dua kali. Ya dua kali. Ya, Terus bahkan dua sampai kali. dibanting katanya. Dibanting Hmm. itu kita tidak tahu ya, dibantingnya di lantai atau seperti apa. Kalau polisi bilangnya keranjang terus jatuh, terus dicekek. Hmm. Oke. Nah, itu tidak benar. Saya tidak setuju. Tidak boleh melakukan KDRT baik dari cewek ke yang cowok ataupun yang cowok ke yang cewek ataupun cowok-cowok, cewek-cewek, whatever. Pokoknya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak baik. Jadi misalnya kalau ada masalah, kalau menurut Koko tetap harus cuma ya dibicarakan aja gitu. Karena kalau sudah sampai kekerasan, baik walaupun kamu benar, tapi kalau kamu melakukan kekerasan ke pasangan itu udah jadi salah. Mm-mm. Ya kan jadi salah jadi nggak benar gitu loh. Nah, jadi itu sih kalau menurut Koko. Ya kan dek, bener nggak kalau menurut Dede gimana? Ya, menurut saya segala dalil yang kita punya jadi salah begitu kita udah kekerasan. Nah, oke. Terus kemudian ini banyak berita mungkin karena orang-orang lihat kesempatan ya si Rizky Bilarnya lagi jatuh, malah banyak berita keluar. Rizky Bukan Bilarnya jatuh. Jatuh dari mana? nggak maksudnya reputasinya jatuh. Oh, oke. Nah, jadi banyak gosip ya gosip, jadi ini belum tahu kebenarannya. Tapi banyak orang yang kayak melihat, ngasih tahu, diduga kalau Rizky Bilar tuh dulu ini saya Enggak, lihat. enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Ini bukan Rizky Bilar, ini bisa orang lain lagi yang tidak ada hubungannya. Sebut saja R. Ya sebut saja R, kita tidak bilang karena ini diduga ya, kita nggak tahu. Jadi tapi banyak beritanya. Nah, tepat dengan kejadian ini kita langsung nonton videonya aja deh. Kita lihat video yang pertama dari si Kim Hwat ya. Kim Hwat ini si Kim Hwat sih memang sesuatu sih menurut kamu, Hmm. serba tahu dia. Iya. Sebenarnya hobi paling gambreng karena desa di Sipanse sama Warware War. Frans, makasih ya Frans. Aduh. Nah, Dek, Om Pimpa apa deh? Ya Om itulah Pim- pokoknya. Kalian Nggak perlu mengerti sendiri ya. Om ya. Pimpa ACDC katanya, ACDC ya. Yang paham-paham lah ya. Kalau nggak paham ya kalian cari tahu sendiri. Terus kemudian dijadikan simpanse, simpan A Se sama Warware War. War ya. Pokoknya kita nggak bisa ngomong jelas ya karena ini dia yang ngomong. Jadi kita juga nggak mau ngajarin, cuma kalian cari tahu sendiri gitu. Oke? Udah ganteng pasti kamu kaya nih dengan nyawerin aku mulu. Karena mental deh aku jadinya disadar kamu kan. Gitu. Pembumpaan ya. Ah, apaan sih orang? Berapa apa yang aku takutkan? Iya, sayang biar kerja kan dalam gitu. Ya nggak apa.
dia itu bukan dia benar tahu aja mentok enak. Jadi si laki-laki ini tuh sebenarnya emang cinta alien Belanda. Sumpah si Frank itu orang kaya deh, nyawerin gue ganteng lagi. Eh, dia kan emang hobi paling gambre dan dia disimpan sama War. Jadi harta kekayaannya si laki-laki hobi ini dapat dari War. Nah si War ini supply dana dong ke si hobi paling gambre ini. Nah dana itu dipakai untuk nafkahin bininya yang sekarang disiksa itu kan dia gitu. Nah terus dia selingkuhnya dari mana? Sebenarnya dia nggak selingkuh karena dia udah nikah siri sama tunangannya orang di mana itu satu circle. Tapi gue nggak sebut namanya karena yang ditumbalin sama dia pas gue lihat berita dia numbalin orang lain, mungkin itu temannya atau siapa kali dia minta tolong ya gitu. Nah, maksudnya gimana nih, Dek? Nggak ngerti deh. Nggak tahu di berita mungkin orang lain kali ya. Nggak tahu juga saya siapa yang dimaksud. Saya juga bingung. Oh, jadi mungkin Kejadian yang maksudnya dinumbalin ini yang di berita itu bukan orang yang sebenarnya. mungkin ya. Saya juga nggak terlalu jelas Ini maksudnya. kita cuma berandai-andai ya, jadi tidak benar, tidak bisa dibilang fakta ya. Cuman Hmm. saya berusaha untuk mengerti yang diomongin sama si Kim Hwat ini. Nah, kemudian tadi dia sudah nikah siri. Oh, jadi mungkin yang cerita beritanya selingkuhan itu ternyata sudah sebenarnya nikah sirinya dia. Cewek, pasangan pasangannya itu udah dinikahin siri gitu. Mungkin ya, mungkin. Oke, lanjut. Ini itu bukan orang seharusnya gitu. Owner makasih ya, siapa tuh kasih gue topi? Owner apa tuh tadi namanya? NS NS Queen. Wah lu owner orang kaya dong, gue minta ini aja dong, ini kata efek cepetan ini kayak gitu guys. Hmm, jadi intinya iya, jadi intinya dan dia sebelum nikah siri itu, kenapa dia nikah sirinya sama itu karena si cewek yang dia nikahin siri itu sempat hamidun juga. Emang Bentar, jadi yang nikah siri ini bukan si penyanyi dangdut ini bukan ya? Kenapa? Yang nikah siri ini bukan penyanyi dangdut itu bukan ya? Bukan, itu nikah sah. Oh, oke oke Sebelumnya oke. mungkin sudah nikah siri. Sebelum sama Oke. itu, karena tadi dia bilang sudah Hamidun juga. Hmm. Jadi Hamidun, ya habis itu kan yang kita tahu ini Hamidun, terus terus nikah sah gitu kan. Mungkin karena Hmm. yang kedua ini artis udah lagi naik daun terkenal gitu. Nggak. Katanya juga pas waktu itu Mabora, Nah, ya, terus membuat Midun juga Tokcer ya berarti ya. ya, hebat, Anda hebat. sama-sama Cepat lagi sekali. maboran juga, sama-sama lagi maboran juga sama istri saya sekarang ibaratnya sama Ya kan? mabora terus akhirnya hamidun duluan gitu. Paham ya guys, pokoknya kalian nonton aja deh YouTube channel aku. Emang cepat banget ya bikin bikin itu. Ya, Bikin tuh. ya mungkin karena pas lagi ceweknya lagi subur, terus cowoknya juga sehat gitu mungkin. Tapi kan kita nggak tahu. Hmm. Nah, ini ada video satu lagi, yaitu dari TikTok juga saya dapatnya. Terus ini yang dibilang gosipnya Mami War-nya mungkin ya, mungkin. Oke, kita lihat dulu. Yang menghidupkan mami bahwa RPI simpanannya mami online. Nah, sedangkan mami itu karena mami online itu IATK dong. Nah, terus mention masuk ke Twitter segala macamnya, mami klarifikasi. Tapi mami tidak mempost foto, jadi banyak. Kenapa? Emang itu tidak bertopik. Kami posting lah foto ini gitu. Nah, kenapa juga ada dua alasan, satu alasan itu dan yang kedua adalah selebgram yang mengetahui aib, yang merasa mengetahui aibnya ini, seakan-akan mereka paling tahu nih aibnya. Padahal mereka itu nggak kenal, nggak ada fotonya. Nah, Mami sendiri yang tahu kenal tidak mau membuka terlalu lebar aib. Ya, Ya bener ya, jangan buka aib orang kalau punya aib gitu. Ya bener sih, ya. Jadi kalau menurut Koko si Kim Hwat nih sih agak agak
Berani dia, bener nggak? Enggak sih. Kalau dia sih setuju sama Kim Hot ya. Everyone free to talk about anything, including they talk about me. Ya, cuma maksud Koko berani, Ya, ya tadi boleh ya aja, cuma makanya. berani gitu loh maksud Koko. Ya silahkan. Mm-mm. Pribadi dibongkar juga sama orang lain gitu loh. Semua manusia pasti ada aibnya, aib dan terakhir kami komunikasi di Poland Jakarta Selatan yang mau ke Putra ya. Itu masih duit, jadi jajan sama RB gitu. Mungkin dari situ mama jadi terlihat sekarang hubungannya sudah membaik memang dulu kan sama kami komunikasi dan merasa juga kita komunikasi juga karena ribut besar juga tapi mami tidak dendam orangnya mami harus melihat baiknya juga ada gitu loh. Melihat keadaan istrinya sekarang apa di rumah sakit dengan cara yang iya tentunya sangat prihatin ya sangat prihatin apalagi aduh badannya badan Prihatin tapi senyum-senyum ya. Hmm. Aduh. itu kan besar sudah makan badannya istrinya kan kecil gitu ya jadi kalau mami itu ya kasihan sih gitu ya tapi kan nggak tahu juga kejadiannya gimana ya nggak bisa ngambil kesimpulan yang kumpul di apa nggak tahu nggak tahu tapi cukup ada nggak sih melihat bahwa RB sendiri ada kalau mami sih kalau kaget melihat watak dan sifatnya yang dulu tidak ya karena memang dia temperamental gitu tapi memang ke istrinya yang kecil itu yang mami kagetnya gitu tapi kalau dia mungkin bukan sama laki-laki dan kita kaget itu bilang kaget enggak bilang kaget ya sedikit kaget enggak Jadi sedikit kaget karena Kaget dia, apa enggak? ya sedikit kaget, sedikit kaget. Oke. Oke. sosok RB itu pertama dia memang anaknya temperamental terus kalau dulunya baik ya tapi kalau menjaga apa baiknya apa namanya menjaga hubungan lagi itu apa namanya sindrom sih harusnya jangan sih Pasti bro. betul maaf ya maksudnya ya kan pernikahannya juga memang tidak diundang kan Oke, jadi kalau itu yang diduga war-warnya ya berarti mungkin. Tapi cantik sih. Mm-mm. Tidak sebegitu. Kalau diperhatikan mungkin baru kayak. Hmm. Oke, jadi kalau menurut Kokoh, tapi seharusnya ya, kalau dia bilang dananya, kalau kita sambungin sama yang Kim Huat ngomong tadi, kalau dananya dari si itu, terus kemudian nafkahin ke rumah tangganya, menurut Kokoh enggak sih. Harusnya kan pada waktu udah nikah kan terkenal banget nih, heboh Ya, banget kan. Harusnya, seberapa duitnya sih itu? harusnya pas waktu itu kemudian jadi kayak diundang apa, jadi banyak show, banyak iklan ya kan, banyak diundang acara TV, jadi yang di Betul. shop, itu Toko kan juga. oranye aja kan juga itu jadi itu kan bintang BA-nya kan. Iya, banyak kan. Jadi kayak harusnya duitnya pas waktu udah merit udah banyak harusnya. Iya nggak sih? Betul. Nah, jadi ya, tapi ya eh, gimana menurut Dede? Bagian yang seperti ini, kejadian ini itu kayak eh, anehkah atau gimana? Ya, tapi kalau Koko sendiri karena saya pernah sedikit berkecimpung di dunia entertainment, Koko sih nggak heran sih. Memang kalau di dunia entertainment tuh banyak yang seperti itu, banyak kayak yang simpanse-simpanse, ya kan, banyak yang Hmm. eh, gimmick-gimmick, banyak yang dibuat-buat, Oke. banyak yang hamidun di luar nikah, ya kan, itu udah umum lah, obat. Dan para netizen kayaknya harusnya itu aja sih lebih terbuka matanya. Jangan mentang-mentang, oh dia kan udah nikah, nggak mungkin lah macem-macem. Apalagi yang sampai serong-serong itu nggak mungkin, kan dia udah nikah kayak. Banyak sih. Cuman ya, Mm-mm. kalau menurut Koko, makanya kita kalau ngelihat public figure itu jangan cuma ngelihat mukanya ganteng atau ceritanya bagus atau ngelihat apa, kita harus lihat orangnya sebenarnya seperti apa. Jangan maksudnya gini sih, kita kan nggak bisa juga lihat orangnya sebenarnya seperti apa. Cuma makanya jangan terlalu offense banget banget gitu atau ngefans garis keras gitu, karena kita nggak tahu orangnya gimana.
sebenar-benarnya gitu loh. Jadi menurut Koko ya, kalau fans boleh, tapi jangan terlalu lebay gitu loh. Ya nggak sih? Karena, nah kayak gini terjadi kan. Kan jadinya bukan contoh yang bagus ini. KDRT sudah jelas tidak bagus. Apalagi selingkuh juga nggak bagus. Jadi semuanya ini nggak ada yang bagus ya menurut Koko. Seharusnya. Apalagi, nah korbannya siapa sekarang menurut Dede? Ya pasti anaknya lah nomor satu. Anaknya nomor satu, anaknya mereka itu jadi korban sekarang. Nanti kalau udah besar pasti tahu cerita mama papanya gimana. Habis itu kayak papahnya gimana, mamanya gimana, terus dia anak dari mana gitu kan. Itu jadi beban nanti kalau anaknya udah besar. Terus kalau pisah berarti orang tuanya pisah berarti kan nggak ngumpul lagi. Jadi dia kan mungkin dibesarin mamanya doang atau dibesarin bapaknya doang. Nah itu kan juga nggak bagus buat perkembangan mental anaknya. Mhm. Nah itu sih kalau menurut Koko. Nah, ada lagi deh? Enggak sih. Enggak ya. Nah, terus Saya kita bahas merasa lagi. udah biasa aja. Mungkin para para netizen-netizen dan fans garis kerasnya aja yang mungkin agak shock. Ya, kita harus belajar di sini kita ngajarin buat berpikir lebih dalam lagi. Jangan ngeliat kayak di luarnya aja, ya kan? Karena kalau kita ngeliat sesuatu tuh jangan cuman kayak surface levelnya doang lah. Kita harus tahu, oh ini kenapa, oh ini siapa, kita harusnya bagaimana, ya kan? Menanggapinya gimana gitu. Jangan lihat surface levelnya doang, cuma lihat luarnya aja gitu, Mas Koko. Hmm. Oke, terus ini ada berita lagi yaitu bukan ya berita sih dari Dennis. Dennis itu dia ngaku di YouTube-nya Dr. Richard Lee kalau dia adalah pelakor. Ya, begitu. Pelakor Dennis Karyesta ya. Pelakor suami yang merupakan presenter artis. Nah, terus dia nyebutin nih. Nah, pertama kenapa dia ngaku? Ngaku itu karena dia di video dia tuh disebutin kalau sama si Rasman yang pengacara itu loh deh, yang Si bekas pengacara Dokter Richard. Terus habis itu ribut-ribut, Oh, oke. lu pelakor gitu loh, dikata-katain. Terus Dokter Richard nanya, loh memang kamu pelakor? Terus dia bilang, dia ngaku nih langsung, oh iya saya memang pelakor gitu. Hmm. Dan apa? Dia sebutin anaknya tiga, anak pertamanya cewek segala macem. Yang laki yang dia pelakorin. Nah terus dia hubungan karena dirayu-rayu, pertamanya nggak mau, habis itu dia akhirnya mau. Terus apa ya? Sudah pernah berhubungan badan, dia bilang berapa belas kali katanya. Nah, terus habis itu ya mungkin karena diiming ya namanya cewek ya. Kalau Koko sih nggak heran. Mungkin karena dirayu-rayu akhirnya mau gitu. Apalagi kan nih orang mungkin uangnya banyak mungkin. Oke. Nah, habis itu ya, hebatnya sih si si Dennis ini dia ngaku sih kalau menurut Koko hebatnya dia ngaku. Cuman problemnya adalah dia nyebutin seseorang sosoknya itu terlalu detail. Jadi orang-orang bisa tahu ini siapa. Nah, kalau orang-orang bilang dia ini adalah Regi Datau, suaminya Ayu Dewi. Hmm. Ini kata di berita banyak sih. Nanti saya kasih salah satu link beritanya. Jadi Diperkirakan ya. Berarti jadi bukan berarti pasti. ya ini kita kita cuma baca beritanya aja. Nah, terus kemudian ya itu sih kalau menurut kamu nggak etisnya itu dia terlalu detail nyebutin orangnya siapa. Bener nggak deh? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dia bilang sih ngapain gitu kan sampai kayak gitu supaya kita sama-sama benci katanya. Jadi nggak ada hubungan lagi katanya. Saling benci. Sebenarnya bukan nggak etis sih. Sebenarnya saya jujur kurang terlalu suka bahas Dennis karena saya nggak terlalu suka memberi dia panggung. Tapi juga di satu sisi dia adalah orang yang social climbing dari kebencian. Jadi itu pintar bukan nggak etis, pintar. Ya pintar ya pintar. Iya. Oh Eh, ya 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 ya. Kalau Dennis ini kan sebenarnya dia nggak punya komoditas apa-apa selain RRRRR-nya itu juga. Jadi ya memang itu yang harus dia jual. Makanya saya sebenarnya kurang terlalu suka begitu lihat Dennis saya langsung swipe kok saya malas. Karena saya nggak Oh mau algoritmanya masuk. oke oke oke. Cuman ini menurut Koko karena dia mungkin karena dia takut aibnya dibuka orang, karena sudah Mm-mm. disebutin sama si Rasman tadi. Jadi daripada nanti orang yang ngebongkar, mending dia bongkar sendiri. Mungkin, Mm. bener Ya, kan? ya, ya. Nanti orang Bisa. lain nanti ribut-ribut-ribut, mending dia ngomong sendiri. Udah selesai selesai gitu.
Jadi in my term gitu deh maksudnya. Ya Hmm. gitu. Sekalian dapat naik juga Ya nambah. masuk ya media, masuk media. Oke. Menurut Dede ada apa lagi? Apalagi ya? Kalau kalau menurut Koko ya itu tadi masalahnya dia nyebutin inisial orangnya terlalu jelas sih yang suami orang ini loh. Nanti kan jadi ribut keluarga orang gitu loh. Justru kan she strive from it. Kalau dia nggak terlalu detail nanti nggak jadi rame. Oh, oh, jadi dia Iya sengaja kan, nyari rame makanya. maksud Dede. Iya, memang. Oke, interesting. Mungkin ya, ini kita kita tidak bilang pasti ya. Jadi cuman kayak Mm-mm. mungkin gitu loh. Ini cuman Tapi come on, perkiraan di kita. Indonesia itu semakin semakin aneh, semakin nyeleneh, itu semakin jadi. Tapi Oh, kalau misalnya kita punya prestasi, kita biasa aja, we stick to the norm, it's not gonna work. ya tapi Koko juga nggak setuju sih. Jadi kayak di Indonesia ini sebenarnya, kalau menurut Koko, kalau orang Indonesia lebih mau maju lagi sebenarnya, kalau ada orang yang problem-problem atau yang kayak udah jelas masuk penjara nih, melakukan kriminal, itu jangan dikasih panggung lagi sebenarnya. Atau kayak Kayaknya tanggung deh kedua orang ini. ini kita sekarang ya. Heeh. Oke, ya mungkin nanti ke depannya Denis sama jangan, si R. ya, mungkin ya. Jadi mungkin selanjutnya kita nggak bahas kayak gini lagi. Ya nggak apa-apa juga kan, kita Buat juga cari pelajaran, panggung. buat pelajaran. Kita cari pelajaran dari hal ini gitu loh. Jangan KDRT tadi kan. Habis itu jangan munafik. Habis itu eh, kita ambil bagusnya kalau dia mau ngakuin diri diri sendiri bagus gitu kan kesalahan dia. Nah, kita ambil pelajarannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi Indonesia jadi semakin pintar, ini ada berita lagi dari baru hari ini ya. Kita turut berduka cita karena ada kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Ya, karena bentrok, bukan bentrok sebenarnya, karena fansnya Arema itu kan ya. Heeh. marah karena Arema kalah dari Mm-mm. Persebaya. Kayaknya ya, Ya, cuman fans kayak, Persebaya nggak ada loh, Dek, di situ. oh nggak ada. Nggak ada fans Persebaya. Kayaknya mereka cuma mau nyerang official sama pemainnya Persebaya nggak sih? Maybe, ya, bisa jadi Hmm. karena nggak ada fansnya, katanya tidak diizinkan masuk fansnya supaya nggak bentrok memang. Mm-mm. Nah, jadi ini ada videonya, kita lihat videonya. Oh, ini yang dipukul ya. Hmm. Itu polisinya atau aparatnya ada yang mukul Aparat. supporternya ya. Mm-mm. Mungkin karena ada kemungkinan karena supporternya mukul nyerang duluan atau gimana kita nggak tahu. Cuman ini di video jelas aparatnya mukul supporternya. Membakar kursi dan barang-barang ada di dalam lapangan. Oke, tidak boleh. Mobil polisi rusak. Nah, ini jadi ngomong-ngomong Indonesia pintar ya. Ini kita pertama turut berduka cita sedalam-dalamnya buat semua korban, buat semua orang yang meninggal, ditinggal keluarganya. Tapi, oke, karena menurut Kokoh ini kalah, sebenarnya supporter kalau kalah, timnya kalah, harusnya udah mau apa lagi gitu loh. Bener nggak sih? Hmm. Mau apa? Ngapain turun ke lapangan ngerusak barang? Bener kan? Lapangannya rusak kan itu lapangan tim kalian. Bener nggak sih? Iya, 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 iya. Nah, terus ngerusak mobil, ngerusak kursi segala macam. For what? Memang kalau misalnya dirusak terus timnya jadi menang kan nggak? Ya nggak sih, Dek? Iya, ya nggak bisa ngomong ya soalnya kan kericuhan antara
supporter pemain sepak bola di Indonesia itu tidak terjadi hanya satu dua kali dalam sepanjang sejarah. It it keeps repeating itself. Jadi kayak ini orang kita sebagai orang Indonesia agak malu sih kalau Koko sebenarnya. Karena Koko juga orang Indonesia kan. Karena ini dilihat orang luar luar negeri jadi kayak wah ini bukan musuhnya bukan fans lawan loh. Jadi kayak dia pokoknya mau ribut aja, mau ngerusak barang aja. Wah gua kayak anak kecil yang marah terus ngerusak mainannya sendiri karena dia kalah main. Contohnya Koko main PS terus kalah terus PS-nya Koko rusak. Ya PS-nya PS Koko yang rugi dong. Ya kan sama, itu lapangan timnya dia sendiri kan padahal. Nah, habis itu, nah mungkin kesalahan polisi karena eh, mengeluarkan gas air mata. Katanya berbahaya. Cuman kok bingung lagi. Terus kalau nggak dikeluarin gas air mata, terus gimana? Masa mau Mm-mm. dipukulin? Kan aparat sudah jelas kalah kalah jumlah ya. Ya. Mm-mm. Kalah jumlah gitu loh. Terus harus kayak gimana? Ditembak nggak boleh. Lebih parah lagi kan? Ya berarti gas air mata mungkin eh, jalan keluarnya. Kalau ada yang bilang nggak boleh itu gas air mata, terus harusnya gimana menurut kalian? Ya kan deh? Mm-mm. Kalau saya sih jujur saya juga nggak tahu ya. Kalau saya jadi presiden mungkin untuk sementara pertandingan sepak bola saya stop dulu atau pertandingan dengan jenis supporter yang agak nggak bisa Kondusif. diatur. Sampai benar-benar bisa diatur dulu. Tapi kembali ya itu akar permasalahan dari tiga permasalahan yang kita bahas ini adalah bentuk fanatism dan critical thinking. Jadi pada when we believe something kita juga harus pakai otak gitu loh. Ya, fanatik tidak boleh, ya. Critical thinkingnya harus ditingkatkan dan juga akhlaknya mungkin norma-norma yang kita punya gitu nggak sih? Budi pekertinya di mana gitu loh. Ya nggak sih? Ya, cuman untuk membangun itu kan butuh satu generasi. Jadi saya juga nggak tahu apakah harus ditutup pertandingan-pertandingan olahraga selama 17 tahun untuk membangun satu generasi baru. Jadi maksudnya kayak mor aturannya itu nggak ngerti sama sekali kan mereka nggak tahu mentalnya gimana ya. Maksudnya kan kalau kalah ya sudah kalah, masa merusak barang sendiri gitu loh atau barang orang lain, Mm-mm. ya Terus kan? kalau nanti udah yaudah kamu menang deh. So what do you get from it? Iya, Like do you really think that you're winning? ya jadi That is kalian not. kalian menang pakai kekerasan gitu. Berarti kan bukan pertandingan bola. Berarti ini Iya tawur-tawuran betul. doang dong. Iya, there is not a winning. Cuman kan hal-hal kayak gini kan untuk menjelaskan ke orang-orang itu butuh proses yang panjang, Ya, jadi pendidikan yang korbannya tidak sudah berapa sehari. deh? Eh, Sampai jam 8.32 tanggal 2 Oktober tadi pagi, 8.32 WIB itu jadi 130 orang dan masih ada 20 yang kritis. Berarti ada kemungkinan angkanya masih bertambah. Paling maksimal 150 berarti ya. Berarti maksimal bisa 150. Ya, kalau Kokoh jadi presiden ataupun menteri olahraga, Kokoh batalkan semua sih pertandingan. Ya, Kokoh itu stop semua 100 satu musim. di atas 100 orang it's already called a massacre. A Iya. massacre for what? Dan itu matinya karena diinjak-injak supporternya sendiri. Iya kan? Ribut. Ya, Kokoh nggak tahu seberapa banyak mungkin karena aparat, tapi jelas mobil aparat juga hancur dan mungkin aparat juga diserang. Nah, tapi Tapi itu kan, aparat meninggal dua kok, kalau menurut berita yang saya baca. nah, aparat meninggal dua. My God. Terus habis itu Mm-mm. mungkin kebanyakan mungkin sebenarnya diinjak-injak karena lari-larian gitu kan sebenarnya karena gas air mata. Nah, jadi Mm. gimana? Kalau Koko jadi presiden atau menteri olahraga tuh Koko cancel semua pertandingan satu musim sampai tidak Iya, sampai tidak sampai tidak terbatas sampai iya. semua Makanya fansnya saya bilang diatur. saya cancel. Kayak nggak, it's not worth it. It's not worth it. Whatever olahraga model apapun yang kamu sebutkan, kalau sampai ada yang mati, it's not worth it. Iya. Mau mau Liga Champions, mau Championship NBA atau NBL atau apapun itu tidak, iya nggak worth it. Ya. Jadi Jadi memang Indonesia, para supporter pun mungkin harus ada screening juga kali ya. Kalau nggak kan jatuhnya orang-orang yang mencari tempat untuk melakukan kerusuhan juga ngumpul. Kebetulan saya tinggal di Surabaya, saya juga tahu kalau mereka lagi ngumpul di jalanan kayak gimana tuh saya juga tahu. Dan saya yakin kok di situ isinya nggak semua orang lagi membela salah satu klub sepak bola itu. Ada juga yang cuman mau cari cari keluar doang. keributan. Oh ya, mau cari keributan ya.
Itu Ya, seakan-akan kayak ini ada masa, terus ada setannya satu buat ribut. iya, betul. Seakan-akan ya. Heeh, Oke, jadi ya itulah kita orang Indonesia, ayo semakin pintar, semakin punya aturan, semakin punya norma gitu loh. Yang boleh mana dan tidak boleh mana kita harus semakin tahu gitu loh, ya kan? betul. Oke, Yang dikasih panggung yang mana? ya, oke. Jadi itu aja sampai sini aja. Dan semuanya kita nggak bermaksud menjelekkan pihak manapun. Ini kita cuma baca dari berita yang ada dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Thank you for watching. Bye. Bye.